Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, terangah di awak kali-kali menyambung kajian kita surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-85 lai. Al-Anbiya surat ke-21 masuk kepada ayat 85 dan seterusnya. Halaman 329. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin wa dakhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sampai di situ. Dan ingatlah tentang kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Kullun, semua mereka itu, minas sabirin, termasuk hamba-hamba yang sabar. Wa adkhalnahum, dan adkhalna, kami masukkan mereka, fi rahmatina, ke dalam rahmat kami, innahum minas salihin, sesungguhnya mereka itu termasuk hamba-hamba yang saleh. Dan Zunnun, yaitu Nabi Yunus, idh dhahaba, ketika dia pergi, berangkat meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah, mughadiban. Fazanna, dia mengira atau dia menyangka, itu Nabi Yunus itu, allan naqdira alaih, bahwasanya kami, lan naqdir, kami tidak akan menyulitkan atasnya. Fanada, maka lalu dia menyeru atau berdoa, fi zuluman, dalam kegelapan, alla ilaha, bahwasanya tiada yang disembah melainkan Engkau, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka lalu kami istajabna, kami ijabahi, kami kabulkan untuknya. Wa najjainahu, dan najja menyelamatkan,
jadi kami menyelamatkannya minal ghammi, daripada kedukaan yang mendalam. Wa kadzalika, dan seperti itu pula lah nunji kami akan selamatkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Sampai di situ. Sama dengan ayat yang lalu, Nabi diperintah oleh Allah untuk mengingat dan mengingatkan kisah para rasul, para nabi, bagaimana mereka berdakwah, menyeru, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, sekaligus menyeru, mengajak mereka untuk berbekal, bersiap buat kehidupan setelah mati. Dan apa yang mesti mereka lakukan dalam hidup, untuk apa mereka dicipta. Di samping itu, para nabi-nabi, para rasul mendapat tantangan, penmusuhan, keingkaran, kebanggaan, kedurhakaan, bahkan sampai kepada tingkat pembunuhan. Kalau kemarin tentang Nabi Ayyub, tentang kesabarannya, bagaimana ujian cobaan yang dialami oleh Nabi Ayyub. Sakitnya 18 tahun, habis semua harta benda, kekayaan, anak-anak, badan pun ditimpa oleh berbagai macam penyakit kulit, sehingga beliau tersingkir dari pergaulan ramai selama 18 tahun. Tapi beliau tidak mengeluh. Beliau terima dengan kesabaran dan ketabahan, itu pelajarannya. Nah, sekarang masuk. Dan ingat pula lah, ya Muhammad, karena mula-mula tertuju tentu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ismail, anak Nabi Ibrahim, dan Idris, keturunan Nabi Adam, serta Zulkifli. Kullun, semua mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Sedikit selayang, sepintas kita coba menjelaskan. Pertama, Nabi Ismail. Mereka ini termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Tentu titik tekannya kepada sabar. Ingat pula lah kisah nabi-nabi, rasul-rasul, diantaranya Ismail, Idris, dan Zulkifli, bagaimana kesabaran mereka dalam berjuang, berdakwah, mengajak, menyeru kaumnya masing-masing. Jadi yang menjadi titik tekannya kesabaran. Ismail alaihissalam sampai usia Nabi Ibrahim mencapai 87 tahun. Beliau masih belum dikaruniai anak. Istrinya umur 70 tahunan, Sarah. Semenjak gadis sudah mandul sampai umur 70-an. Ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun menurut ahli sejarah, beliau kawin dengan Hajar. Hajar, perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Lalu Sarah lama-kelamaan menghadiahkan pula kepada suaminya Ibrahim untuk dikawini.
Nah, ketika beliau usia ber-87 tahun, lahirlah Ismail. Ismail. Nabi Ibrahim itu usia beliau dalam sejarah tercatat 175 tahun. 175 tahun usia beliau. Beliau dikuburkan di tempat yang sekarang terkenal dengan Al-Khalil. Di mana itu? Payah menunjukkannya. Usia 187 tahun beliau wafat, meninggalkan dunia. Sementara Nabi Ismail ini usia beliau panjang sampai 137 tahun. Bapaknya 175, anaknya 137 tahun, Ismail. Nah, Nabi Ismail ini kalau kita baca sedikit, beliau mempunyai putra 12 orang. Masing-masing putra beliau menjadi kepala suku, kepala kaum. Salah seorang anak beliau ada putri. Yang putri ini beliau kawinkan dengan anak Ishak. Bapaknya kan sepupu tuh, paknya. Nabi Ibrahim kawin dengan Hajar, anaknya Ismail. Lama kelamaan Sarah beranak pula, namanya Ishak. Dua orang itu kan sebapak. Mana yang lebih dekat sebapak dengan seibu? Kecil siapa? Tidak kecil rawak ke? Kecil rawak seibu. Waso karihnya buruk mana? Dan sanak wawawnya. Itu waso buruknya tuh. Entah halu lah bahasa orang mana, menakuian. Dia ditengkok. Sanak wawaw itu ditengkok. Padahal darahnya sama, tali darah sama. Jadi salah seorang putri Nabi Ismail, dan konon kabarnya putri beliau hanya satu, putra 12. Beliau kawinkan dengan anak Ishak. Namanya Is bin Ishak. Nah, kemudian kita singkat saja, kita penggal. Ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun, dalam suatu riwayat 13 tahun, beliau sudah bisa berusaha membantu sang ayah. Beliau hidup di Mekah dan besar di Mekah. Dulu di Mekah kan tidak ada orang, tapi lantaran ada air Zamzam, orang ramai. Maka orang-orang Yaman yang selalu mondar-mandir ke sana ketika pergi berdagang ke negeri Syam, karena melihat ada air dan ada orang situ, minta untuk tinggal di situ kepada Hajar. Satu di situ sisi Hajar itu gembira dia, ada berkawan orang-orang Yaman diizinkan tinggal, tentu diizinkan mengambil air. Lalu ramailah di seputar Ka'bah. Nah, Nabi Ismail tumbuh di situ, tumbuh berkembang di situ, sampai usia sudah bisa mencapai usia sa'i. Sa'i itu berusaha, umur belasan tahun. Akhirnya beliau kawin dengan orang Yaman. Orang Yaman yang tinggal di situ, Mekah. Dari keturunan Ismail inilah ke bawah lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Makkah itu semuanya Bani Ismail. Bani Ismail, anak cucu keturunan Ismail. Satu lagi Bani Israel, anak cucu keturunan Yakub.
Nabi Yakub anak Ishak. Ishak bapaknya Ibrahim. Ibrahim anaknya Ismail. Daripada Ismail turun sampai Nabi Muhammad. Maka asal usul dua bani ini satu. Bani Ismail orang Arab, Bani Israel orang Israel atau terus apa? Ketemu di Nabi Ibrahim. Tapi orang-orang keturunan Bani Ismail itu dicemeh oleh orang-orang Yahudi karena anak budak katanya. Mereka anak nyobes. Tahu nyobes? Nyonya besar. Nyonya besarnya Sarah. Siapa? Hajar, perempuan budak yang dihadiahkan. Nah, itu maka mereka menganggap rendah orang Arab. Lama sekali. Nah, ketika usia Nabi Ismail sudah mencapai usia mampu berusaha, ketika itu usia 13-an tahunan, badan sudah gagah, Nabi Ibrahim kami mimpi kan? Mimpi sampai 3 malam berturut-turut menyembelih anak. Lama Nabi Ibrahim merenung berpikir, apa memang benar ini perintah Allah? Malam kedua mimpi lagi, malam ketiga mimpi lagi, menyembelih anak. Bukan menyembelih ayam atau kambing, anak. Lalu beliau berpikir ini perintah Allah, harus dijalankan. Karena wahyu itu terkadang kepada Nabi dan Rasul lewat mimpi. Kalau kepada kita mimpi tidak wahyu dah. Wahyu itu terkadang turun melalui mimpi kepada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad kan berapa kali wahyu turun melalui mimpi ketika beliau tidur mimpi. Lalu Nabi Ibrahim AS menyampaikan kepada sang anak. Menyampaikan, ya bunai, inni ara fil manam. Wahai anakku, aku bermimpi. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Azbahu itu menyembelih. Tidak membunuh. Zabah itu sih, bukan zabah. Orang yang menzabah zabiyah. Dawak zabiyah pun jadi dabiyah. Dabiyah Zabah, zabiyah, dabiyah. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Cobalah pikirkan bagaimana pendapatmu, hai anak, ini perintah Allah. Beliau berkata kepada Nabi Ismail, usia Nabi Ismail ketika itu masih belasan tahun. Sebagaimana tercantum dalam surah As-Saffat, nak kita buka supaya cepat. Kata anak, ya abatif al-ma'tumar. Ya bapakku, ayahku, itu kan perintah Allah. Itu kan perintah Allah. If'al ma tu'mar. Laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Kata siapa? Ismail. Satajiduni insyaallah. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar menerima ketentuan itu. Surah As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Sebenarnya kita tidak akan lihat ini. Karena sudah sering kita dengar orang bercerita. Kata beliau, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Mengapa? Menerima ketentuan itu. Ini sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Laksanakanlah. Ini perintah, laksanakan Bapak. Nah, singkatnya potong cerita. Lalu kedua-dua bapak dan anak itu sepakat. Anak menyatakan ini perintah, laksanakan. Tanpa tahu ibunya.
tanpa tahu ibu, tidak dikasih tahu, sama bini dan sama amaknya. Maka berangkatlah beliau ke Mina. Barangkali bagi yang sudah haji terbayang Mina, atau bagi orang umrah diajak jalan-jalan ke Mina. Sebelah kanan di bawah itu perkemahan Mina, terbayangkan? Sebelah kirinya nanti di atas bukit, itu tugu tempat penyembelihan di bawah jambatan. Nampak kan? Ada tugunya. Saya searahkan jalan menuju. Sebelum jalan layang. Jalan layang di sana Jamarat, payah menuju isu payah ikidas. Di situ Jamarat, kau jalan layang, di bawah jambatan, asiko bumi perkemahan banyak putih-putih, arah ke kiri. Nampak suatu tugu. Disitulah ayah dan anak dan ayah melaksanakan pemilihan. Jadi panjang kisahnya, saya penggal-penggal saja karena perlu saya bukan ahli kisah loh. Nabi Ismail itulah yang memotivasi, mendorong agar Nabi Ibrahim cepat melaksanakan perintah. Itu intinya. Wahai bapakku, kuatkanlah ribati, kuatkanlah, kencangkanlah ikatanku, agar aku tidak bergerak, katanya. Kebayang lebih kambing kan? Supaya aku jangan bergerak. Dan sing-singkanlah lengan bajumu, supaya jangan percikan darah terkena bajumu. Nanti nampak di ibuku. Percikan darah siapa ini, kata ibuku. Itu Ismail. Sing-singkan lengan bajumu ayahku, supaya jangan kena percikan darah. Nanti kalau ibu melihat bagaimana, kata ibu. Tentu beliau bersedih. Dan cepat gesekkan pisau, jangan berlama-lama. Apabila engkau tidak tahan melihat wajahku, palingkan wajahku. Waduh, kita membaca kisahnya tasangke. Palingkan wajahku, picingkan matamu, geseklah. Nah, itu kan sabar itu. Kesabaran menjalankan perintah. Dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dilaksanakan. Dipotong lehernya, tapi tidak mempan. Diulang lagi tidak juga. Kata Ismail, sudah mulai ayah, katanya. Tidak. Palingkan wajah saya, katanya. Nabi Ibrahim kan tidak terbayang. Bahasa akan diganti dengan kibas itu mana tahu Nabi Ibrahim. Dilaksanakan mengesek. Sana justru menyuruh ayahnya cepat-cepat melaksanakan perintah. Akhirnya kan ditukar dengan kibas domba. Ini kisah bicara tentang kesabaran. Kesabaran menjalankan perintah. Sabar itu karena ada tempat-tempatnya, ada medan-medannya, di mana kita mesti menerapkan kesabaran. Dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi disebutkan di mana kita mesti memasang kesabaran dan harus sabar. Di samping sabar ketika menerima cobaan hidup, ujian hidup, musibah hidup, ini sudah jelas ini, tidak perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua, sabar agar kita jangan memperturutkan kehendak hawa nafsu, juga sabar. Sabar pertama, indal masaib. Sabar ketika mengalami musibah. Ini sudah menjadi pengetahuan kita semua. Tidak perlu diurai panjang. Yang kedua, sabar agar jangan memperturutkan
kehendak, keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar. Sabar, jangan sampai memperturutkan dunia ini dengan segala macam pernak-pernik isinya. Itu sabar juga tuh dalam sekian banyak ayat. Lalu kemudian yang keempat, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, berbuat taat kepada Allah, sabar. Yang keempat. Kemudian yang kelima, mau ringkas-ringkas ya. Tempat atau medan kesabaran kelima, sabar dalam berdakwah. Yang paling sabar Nabi Nuh, 950 tahun. Nabi Yunus enggak. Beliau enggak setahan itu. Sehingga beliau lari meninggalkan kaumnya. Nanti ketemu dalam ayat ke-87. Dalam berdakwah, sabar. Dakwah para nabi. Menghadapi berbagai macam tantangan, intimidasi, teror, ancaman, bahkan penghinaan sampai kepada puncaknya peperangan dan pembunuhan. Sabar. Jangan sampai berhenti dalam berdakwah. Itu untuk Nabi. Kita pengikut Nabi, kalau tidak sabar ya. Tidak sabar mengajar, tidak sabar berdakwah, tidak sabar menyeru orang kepada yang baik. Kata semangat, Pak. Itu baru kecil. Kalau para nabi-nabi menghadapi kaum kafirin, kaum musyrikin. Contohnya pergilah ke India, dakwah sana. Di tengah-tengah orang menyembah sapi, menyembah manci, menyembah karo. No, ada orang kawin gayo sapi. Makin aneh gaya orang, makin dipetuhan orang situ. Sampai ke situ dakwah sudah. Menyampaikan ini begini apa tantangannya? Itu yang dakwah. Kalau kau nak dakwah, kau mengaji. Ya tak orang lagi ya. Ta'lim. Kalau tidak sabar, mundur. Dia sabar dalam berdakwah. Sabar. Sedang mengaji, saya banyak tidak sabar. Iya lihatnya lah kerajuannya. Cang kali lah itu. Maja di pesantren kan banyak tak sabar. Gaji seketik. Enak ampe. Itulah proses selalu celai. Gaji itu. Sehingga mau kepada beberapa orang ustaz yang ya boleh. Nama aja tidak boleh berhentinya. Nanti cari duit. Cuk nampak ya? Ustaz nama jangan ngaji sekali ya. Di Senayan. Ustaz Yurnado. Kita bayang nama ngaji Senayan. Ini kini majasnya. Selalu kita maja tidak boleh berhenti. Itu kewajiban orang alim. Kewajiban orang berilmu. Kalau tidak kena dituntut di akhirat. Tapi jangan cari makan dengan maja. Kata jola, bau sawah lah, kok manggaleh, kok kepala, kok sawah, pi maja jangan berhenti. Andaikan habis waktu dengan mengajar, tidak ada waktu untuk kepala ke sawah, terima gaji. Terima gaji, kalau tidak membadai, minta kurang maja. Bawa kada, minta kurang maja, kamu kepala, kamu ke sawah. Gaji tidak membadai. Tapi jangan berhenti. Maja. Mudah-mudahan dengannya balik kerja aku. Sebab kalau tidak sabar, datang orang bantiang klep, bantiang setir. Tidak dakwah tu, mengajar. Jadi kalau mengajar murid-murid itu tidak sabar, orang banting mengajar. Kadang gaji tukang pada orang maja mah. Kadang tukang-tukang bangunan yang kerajo di pondok, gajinya daripada guru maja.
Bantu ilmu nama ngaji kan jalan. Harus sabar. Itu kewajiban orang berilmu. Sabar berikutnya supaya jangan habis hari kita. Sabar dalam peperangan. Sabar dalam peperangan. Tidak sabar langkah 1000 orang. Kan salah satu penyebab terjadinya kalah perang Uhud, tidak sabar. Tidak sabar. Kalah perang Uhud. 6. Yang ketujuh, sabar dalam bergaul dengan sesama manusia. Macam-macam kok. Macam-macam lah. Dalam sehari-hari, banyak kesabaran. Nan sampah, nan saruk lah, nan air comberan lah, nan jamurannya lah, nan ayamnya lah, itiaknya lah, nan onda anaknya lah, gara gas-gasnya, nan musiknya buah-buah. Dan awak satu hari menyapu halaman nan saruk. Saruk saruk apa? Saruk bunga kereta. Lampu. Sabar. Lalu sabar dalam menghadapi para pelaku-pelaku kemaksiatan. Sabar menghadapi mereka. Kemudian sabar dalam mendidik. Sabar semua. Kira-kira Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kok sabarnya di mana? Sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah. Kalau tidak sabar, orang tidak jalan. Begitu sabarnya beliau menerima, menjalani perintah Allah. Kalau Nabi Ibrahim kan diuji dengan berbagai macam cobaan sejak kecil. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah Ibrahim itu telah dicobai oleh Tuhannya dengan berbagai macam cobaan. Salah satu bentuk cobaannya adalah menyembelih anak. Tapi beliau menghadapinya, bagaimanapun beratnya, anak yang diminta-minta selama ini, setelah 86 tahun baru dapat anak satu. Kira-kira anak sudah pandai membantu bapaknya, tiba perintah sembelih. Kan ujian. Dan Nabi Ibrahim tidak ada pikiran, terlintas pun tidak ada pikiran nanti akan diganti dengan domba kibas. Mana ada pikiran? Tidak ada perintah. Nabi Ismail pun taat, patuh. Ini perintah Allah, jalankan ayahku. Aku akan sabar. Ingatlah bagaimana kesabaran Nabi Ismail dalam melaksanakan kepatuhan, ketaatan perintah kepada Allah, walaupun mati, walaupun nyawa yang akan diberikan. Ingatlah kesabaran ini. Jadi kita sekarang sedang diingatkan dalam ayat ini tentang sesuatu hal yang mesti kita laksanakan, itu kesabaran. Dan kesabaran itu pasti ada ujiannya. Bagaimana mengetahui sabar tidak sabar orang? Ada ujian. Yalah. Kalau ameh tahan uji. Kalau tidak ada ujian, tidak ada cobaan, bagaimana kita sabar saja semuanya? Tadi saya dapat kiriman chattingan dari beliau. Isinya, kalau ingin melihat orang, akhlaknya, adabnya, jangan ketika dia di masjid. Tapi lihatlah adabnya, akhlaknya, perangainya, sikapnya ketika dia dalam berjual beli.
dalam bergaul, dalam bersosial, dalam safar katanya. Iya kan? Kalau di masjid kita semuanya sama, Pak. Kau cari ketika bersiarak, tahu bersiarak? Nah, nampak? Ketika naik auto, nggak mau antrian. Ketika menunggu pembagian, antri nasi di Mina, antri nasi di Arafah, antri nasi di hotel. Ketika itu pakaian ihram, disabotnya orang, tidak sabar. Jadi kalau ingin melihat bagaimana seseorang itu bukan ketika dia beribadah, bukan ketika dia berada di tempat, bukan ketika dia sedang beribadah, bukan ketika dia berada di tempat ibadah, tapi ketika berada di dunia luar. Baru tahu kita. Sabar tidak sabar orang, bagaimana tabiat akhlaknya. Nah, kita kembali, itu satu. Kesabaran Nabi Ismail. Dua, tentang Idris. Idris. Berita tentang Nabi Idris ini tidak berapa dalam Quran. Tidak banyak. Sumber-sumber pun disampaikan oleh para ulama-ulama, tidak juga banyak. Sebab kadang-kadang sumber-sumbernya sudah kacau balau. Maka bagusnya kita dalam menyikapi kisah-kisah itu, kita ambil saja yang benar-benar jelas, itu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Salah satu kisahnya Idris itu tentang kesabaran beliau dalam berdakwah. Beliau keturunan Nabi Adam dan beliau berjumpa dengan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu usianya panjang. Beliau bergaul dengan Nabi Adam 300 tahunan. Dan beliau Allah utus untuk mendakwahi kaumnya. Kaumnya dakwahi. Karena yang bangkang itu ada saja setiap zaman. Yang bangkang, yang durhaka, yang menentang, yang berdosa, ada sepanjang zaman, ada lah. Sedangkan di surga saja ada orang bangkang, namanya iblis. Lalu dibujuknya manusia, namanya Adam dan Hawa. Di surga saja. Tiba di dunia banyak pembangkang. Kalau tidak ada perang pembangkang, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Nah, Nabi Idris salah satu keturunan Nabi Adam. Beliau mengajak kaumnya, masyarakatnya untuk mengikuti ajaran Nabi Sis. Nabi Sis anak Nabi Adam. Sis. Mengajak kaumnya, masyarakatnya untuk melaksanakan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi Adam dan Nabi Sis. Sama dengan yang lain, apakah semua orang menerima? Tidak, sama. Lalu mentang-mentang Rasul diterima orang dakwahnya, tidak. Bahkan tantangannya banyak. Kita ulang. Rasul-rasul itu berdakwah, tidak mengaji model kita. Kita undang ustaz dari luar Sumbar, itu kami datang. Sebenarnya tidak berdakwah, mengatur, mengaji. Kami pada masa itu. Atau pailah ibu pakai seragam. Payung ngaji-ngaji, penuh masaji. So mengaji sambil jalan-jalan. Rami. Tidak, yang dihadapi oleh para nabi, para pembangkang, para maksiat, para pendurhaka, orang yang angkuh, orang yang ingkar, orang yang menentang, orang yang tidak percaya, orang kafir, itu tidak. Nah, Nabi Sis, walaupun di zaman Nabi Sis itu belum ada orang menyembah patung, zaman Nabi Idris belum ada menyembah patung. Orang mula-mula menyembah patung di zaman Nabi Nuh. Nah, riwayat menyatakan Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Cuma beliau Nabi, tidak Rasul.
Kita ulang, banyak riwayat-riwayat menyebutkan Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Nah, disepakati oleh para ulama, awal mula penyembahan kepada berhala adalah di zaman Nabi Nuh. Mula-mula orang menyembah berhala itu di zaman Nabi Nuh. Sebelumnya apa? Sebelumnya ada bangkang, durhaka, menentang, maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan berbagai macam dosa-dosa. Itu aja. Nah, Nabi Idris mengajak kaumnya, masyarakatnya untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Tapi sudah sunnah pula, sunnatullah namanya. Tidak semua orang yang diajak mau, tidak semua orang nasihati mendengar. Ada yang melawan, ada yang menentang. Kabarnya Nabi Idris membawa sebagian kaumnya, pengikutnya pindah. Beliau dalam sejarah tercatat beliau diutus dan hidup di negeri Babil, Irak sekarang. Irak. Kemudian beliau ajak masyarakat beliau yang mau, pengikut-pengikut beliau yang menentang, yang durhaka, yang melawan, beliau tinggalkan. Karena menentang, melawan, durhaka, bahkan memusuhi, beliau pindah. Sampai beliau ke tepi sungai Nil. Di situ beliau bermukim. Subur. Bahasa yang digunakan oleh kaum-kaumnya ketika itu sampai lebih 70 bahasa. Karena ketika itu Indonesia belum lahir. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa belum ada. Nabi Idris disebutkan oleh para ahli sejarah, begitu juga oleh As-Sabuni yang menulis kitab spesial tentang itu. Beliau mengatakan Nabi Idris Allah ajari sendiri pandai berbahasa 70 bahasa lebih, sehingga beliau dakwah ke kampung itu pakai bahasa itu, kalau sini pakai bahasa itu, dakwah sana pakai bahasa itu, 70 bahasa. Beliaulah orang pertama yang pandai menulis. Nah, beliau orang pertama yang pandai menulis. Kabarnya juga menjahit dan mengajar. Itulah Nabi Idris. Kesabaran beliau, keuletan beliau, pantang menyerahnya beliau. Bahkan sampai beliau berjalan jauh panjang meninggalkan masyarakat Jamangkang, menyelamatkan generasi dan pengikut beliau sampai dari Irak menuju negeri Afrika. Di situ beliau bermukim dengan pengikut beliau. Di situ beliau kehidupan. Itulah Nabi Idris. Kesabaran dalam mendakwahi kaumnya. Kemudian siapa lagi? Zulkifli, itu Zulkifli. Nah, Zulkifli ko lama jadi nama anak cucu aku. Saya nama anak awak si Zul, nama panjangnya saya Zulkifli. Apaknya kan Zulkiflinya ya. Paknya Zulkiflinya, anaknya Zulkifli. Zulkifli. Beliau juga tercatat sebagai rasul yang sabar dan sebagai nabi pilihan. Apakah beliau rasul? Banyak ulama mengatakan tidak, beliau nabi. Apa beda nabi dan rasul? Kalau dulu orang mendefinisikan, dulu rasul itu berkewajiban menyeru umat. Kalau nabi tidak. Tapi definisi ini dibantah oleh sebagian besar ulama. Tidak cocok. Sedangkan kita saja disuruh berdakwah. Apa? Rasul adalah manusia, hamba yang Allah angkat, pilih jadi utusannya, menerima wahyu dan menerima kitab suci, membawa syariat baru, menghadapi orang-orang yang sudah tidak menyembah Allah lagi.
para musyrikin. Nabi orang yang mengajak kepada ajaran Nabi terdahulu. Yang jadi Rasul Nabi Musa, Nabi Harun enggak. Kepada Musa Allah turunkan Taurat, kepada Harun tidak. Berarti Nabi Harun mengajak orang untuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Nabi Adam bukan Rasul, menurut ahli-ahli sejarah bukan Rasul, karena umat beliau tidak ada. Yang musyrik belum ada, yang menyembah berhala belum ada. Beliau Nabi, diberi wahyu, lalu beliau sampaikan wahyu. Apakah orang mau mengikut perintah Nabi Adam semua? Tidak. Salah satu anak beliau yang bangkang, Qabil namanya. Salah satu yang bangkang itu Qabil. Nah, begitu juga Zulkifli, sama dengan Idris. Cuman kisah daripada Zulkifli tidak terlalu banyak diungkapkan dalam Al-Quran. Dalam Quran ada 3 buah kitab tadi yang saya lihat, dan kemarin pun saya pelajari. Memang tidak berapa tertulis kisah Zulkifli, tidak sebanyak Nabi Musa. Beliau cuma disebutkan Quran 2 kalinya, Zulkifli 2 kali. Dalam surat satu, surat ini satu. Kifli. Cuman cerita-ceritanya ada yang tidak bisa diterima. Yang penting Zulkifli termasuk nabi yang sabar, termasuk orang pilihan. Disebutkan wa kullum minal akhyar. Dia termasuk orang-orang pilihan yang Allah pilih, termasuk orang-orang terbaik yang Allah pilih, paling baik akhyar, sehingga Allah utuslah untuk mendakwahi kaumnya. Itu informasi tentang Zulkifli. Yang lain-lain informasi sudah banyak campuran. Ini titik tekan kaji kita adalah bahwa ketiga nabi itu, Ismail, Idris, Zulkifli, minas sabirin, termasuk hamba-hamba yang sabar. Sabar dulu. Tentu sabar dalam melaksanakan dakwahnya. Sabar dalam melaksanakan dakwah, termasuk Zulkifli. Beliau terkenal dengan kesabarannya, kesalehannya, kejujurannya dan amanahnya. Dan beliau termasuk hamba Allah yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan kepada beliau. Nama saya Zulkifli. Orang yang bertanggung jawab mengemban tugas-tugas yang diembankan kepada. Kifli kan tanggungan. Kifli tanggungan. Zulkifli orang yang menang, orang yang menunggu beban tanggung jawab. Zulkifli. Di kami cucu kami Zulkifli. Tapi kalau menjujuang anu saya nak muah. Menjujuang kain ke rumah saya nak muah. Nak kecengkehnya. Pokok kami lagi nama Zulkifli nak menolong-nolong mangkek baku aja. Menjujuang kain ke rumah ha. Zulkifli kan orang yang punya beban tanggung jawab. Terkenal ya dengan itu. Nah, itu informasi tentang 3 orang rasul nabi ini. Itu Ismail, Idris, Zulkifli, minas sabirin. Sabirin termasuk orang yang sabar. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan tugas. Karena sabar itu bukannya ketika musibah. Kita awak acuk memahami sabar itu ketika musibah sen. Dalam beribadah sabar, Pak. Beribadah itu kan tak ada. Jadi ada 10 tempat di mana kita mesti dan harus sabar. Sudah kita sebutkan sebagiannya. Sabar secara bahasa kan menahan. Sabru, menahan.
menahan dan bertahan. Bertahan melaksanakan perintah Allah, menahan diri daripada melanggar perintah Allah. Sudah prinsip sabar. Dan sabar itu tinggi nilainya. Pahala kesabaran itu tidak pandai malaikat mencatat. Malaikat tidak pandai mencatat pahala sabar, sehingga hanya Allah saja yang akan membalasnya. Innama yuwaffas sabiruna. Hanya saja Allah akan menyempurnakan balasan kesabaran nanti di akhirat tanpa perhitungan, karena tingginya nilai sabar. Demikian ayat yang ke-85. Lalu ayat ke-86, adakhalnahum. Tapi surah Al-Anbiya tadi. Kita lanjutkan ke jiwa. Al-Anbiya surah ke-21 tadi ayat 85. Sekarang lanjut deh. Tentu lanjutlah penam. Adakhalnahum. Adakhala memasukkan. Nah kami masukkan mereka siapa? Ismail, Idris, Zulkifli. Fi rahmatina. Ke dalam rahmat kami. Kami masukkan mereka, itu mereka ini ke dalam rahmat kami, fi rahmatina. Kami masukkan mereka ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang lebih rahmat khusus dan diangkat menjadi nabi. Kami masukkan mereka ke surga lantaran mereka itu hamba-hamba yang saleh. Ismail kah, Idris kah, Zulkifli lah, kami masukkan mereka itu kepada rahmat khusus kami. Rahmat dibagi dua, rahmat umum, rahmat khusus. Rahmat umum semua mendapat tanpa kecuali. Rahmat umum itu tanpa pilih-pilih, semua mendapat. Orang kafir dapat rahmat jauh. Apa contoh rahmat umum? Matahari bersinar, hujan turun, angin bertiup, tanam-tanaman tumbuh. Semua orang dapat. Kan ada orang sembahyang dapat sinar matahari dah. Kan ada orang puasa sen sawah nu kehujanan dah. Kan ada orang haji ramah zakat sen padi menjadi, kan tak? Semuanya rahmat umum. Rahmat umum, semua yang menambah hamba Allah dapat sesuai dengan kadar ketentuannya masing-masing. Itu namanya rahmat umum. Tapi ada rahmat khusus, itu yang kita minta selalu, warhamni. Dalam duduk Rabbi fili warhamni, rahmat khusus. Rahmat khusus, rahmat Allah yang diberikannya kepada tidak semua orang. Tapi kepada orang pilihannya. Dapat petunjuk dia, dapat hidayah dia, sadar dia, insaf dia, taat dia, berkah hidupnya, lapang dia, nyaman, damai, itu rahmat khusus. Di dunia banyak lagi rahmat khusus. Bahagia dia, rahmat khusus yang tidak semua orang dapat. Nanti di akhirat dia masuk surga, karena orang masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, nabi-nabi ini adalah hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat khusus. Kita termasuk orang yang dapat rahmat khusus. Nggak amuh sen wak kebari, tu sen. Amuh saja kita kasih kau. Ada nak botol kebari. Ada nak diantar oleh apa anak nak kebari.
Lain orang yang tak nampak anak nak kebari. Yang tak nampak anak nak kebari. Mengaji selah ya. Padahal senang rahmat khusus. Mau ada waktu rahmat khusus. Di antara rahmat-rahmat khusus itu Allah anugerahkan kepada hambanya yang tertentu. Nabi dapat wahyu, dipercaya Allah menjadi nabi, kemudian mendapat anugerah berupa kesalehan rahmat. Kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Nah, itu ada khalnahum fi rahmatina. Karena mereka itu termasuk orang-orang saleh. Innahum minas salihin. Salihin itu tinggi itu. Kalau berkepanjangan salih nu angku salih namanya. Tu angku salih. Salih. Asal kata salih sad lam ha baik. Lawannya fasad. Fasid yang rusak. Saleh yang baik, yang elok, yang rancak, saleh. Fasid, rusak. Tidak bisa dipakai, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dipergunakan. Fasid, rusak, fasad. Kalau rancak, elok, baik, saleh. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang berbuat baik, berbuat ketaatan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, melakukan berbagai macam ibadat-ibadat, mendekat dia kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan. Nama saleh. Saleh. Jadi saleh itu rahmat. Bahkan Nabi-Nabi meminta supaya mereka dimasukkan kepada kelompok orang saleh. Siapa yang taat kepada Allah Rasul nanti dikelompokkan orang saleh. Jadi saleh itu tidak ringan. Saleh itu suatu kedudukan yang mulia. Nabi saja minta supaya jadi orang saleh. Jadi bagaimana anak yang saleh? Tentu anak saleh anak yang baik. Anak yang mengikut aturan agama, ajaran agama, melaksanakan syariat Allah, perintahnya, larangan, jadi saleh orang. Tapi tidak semua orang yang beramal saleh. Karena ada juga orang yang bermasalah. Nabi-nabi termasuk Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifli, minas saleh. Masuk hamba-hamba Allah yang saleh. Yang pertama tadi termasuk orang sabirin. Yang kedua saleh. Jadi kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami karena sesungguhnya mereka orang-orang yang saleh. Jadi kalau ingin mendapat rahmat khusus daripada Allah, jadi orang saleh lah. Ada khalna, kami masukkan. Iya. Allah paling tahu siapa yang wajar, siapa yang pantas, yang patut untuk dimasukkan ke dalam rahmatnya. Jadi innahum ilat namanya. Lantaran mereka orang-orang yang saleh, kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Rahmat khusus, rahmat spesial. Antara lain mereka nanti akan ditempatkan di tempat yang terbaik, dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang lain, kelompok para salihin, dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim, bersua dan berjumpa dengan Allah. Itu rahmat semuanya. Rahmat semua. Jadi yang kita kaji adalah
Pertama sabirin, yang kedua salihin. Sabirin pada nabi-nabi, salihin pada nabi-nabi. Orang-orang yang salihin adalah orang-orang yang ditempatkan di tempat yang terbaik. Coba cara menangan oleh ke sekolah. Orang-orang yang salihin di tengah adalah orang-orang yang ditempatkan di tempat yang terbaik. Di tempat yang terbaik. Bahkan kita memohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan orang saleh. Al-hikna bis salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya nanti dikelompokkan dengan orang saleh. Kelompok para nabi, kelompok para siddiqin, kelompok para syuhada, kelompok para salihin. Mereka sebaik-baik kelompok. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Bagi siapa yang melihat silakan. An-Nisa surat keempat ayat 69. 69. An-Nisa Tabso. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya, menghentikan larangnya, mengikuti syariatnya, dan juga mentaati Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulnya. Faulaika, maka mereka itu nanti akan disekelompokkan bersama alladzina an'amallah, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salihin. Wow itu bukan berarti urutan. Enggak, wow enggak urutan. Wa hausuna ulaika rafiqa. Alangkah baiknya mereka itu sebagai teman nanti di surga. Atau siapa yang taat kepada Allah, tentu dengan melaksanakan perintahnya, mengikuti larangnya, mengikuti syariatnya. Taat kepada Rasul, mengikuti sunnahnya. Nanti kalau dia mati, meninggalkan dunia, akan dipertemukan, dipersuakan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, yang kita minta di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sambungannya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, nabi-nabi, orang-orang yang benar keimanannya, dibuktikan kebenaran iman itu dengan amal. Orang-orang syuhada, orang salihin, mereka kok namanya an'amallahu alaihim. Allah telah beri nikmat kepada mereka. Lalu siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, akan dipertemukan bersama orang-orang yang seperti ini di surganya nanti. Disekelompokkan walaupun tidak sama.
Berarti salihin termasuk orang-orang yang an'amallahu alaihim. Orang yang telah Allah beri nikmat. Nah, kita baca Al-Fatihah itu. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal, yaitu sirata jalan, alladzina jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah Allah beri nikmat? Nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Tunjuki kami jalan lurus sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang salihin. Karena jalan mereka adalah yang telah dituntun oleh Allah. Jalan mereka yang telah lurus dalam kehidupan dunia. Siapa yang mentaati Allah Rasul nanti akan kalau begitu, kalau ingin dituntun, dibimbing ke jalannya lurus, taatlah. Taatlah. Inti kaji kita pagi hari ini adalah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul itu bukan hanya sekedar cerita. Karena kisah Al-Quran itu kisah yang benar. Dikisahkan dalam Quran agar kita dapat mengikuti, mencontoh, meneladani mereka. Di samping kita tahu bagaimana mereka itu. Tidak lepas daripada maksud Al-Quran diturunkan. Maksud tujuan Al-Quran itu kan sebagai hudat. Berarti dengan membaca kisah, mempelajari kisah para nabi, para rasul yang tercantum dalam Al-Quran, kita sedang berusaha untuk menggapai petunjuk. Sebab kisah-kisah itu tidak terlepas sebab petunjuk. Kemarin kita pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, tidak datang hari ini, Ibu Azizah. Kenapa terkesan kisah Al-Quran itu kadang-kadang bersua di sini, ketemu di sini, ulang-ulang. Saya pernah baca, sebenarnya tidak ada ulang-ulang. Bentuknya sama. Contoh, kalau Al-Quran bicara tentang ini, maka diambil kisah yang cocok dengan ini. Kalau Al-Quran bicara tentang akhlak, maka diceritakanlah kisah tentang akhlak. Kalau Al-Quran bercerita tentang masyarakat, bagaimana neraka masyarakat, diambillah kisah Bani Israil. Contohnya begitu. Al-Quran bercerita tentang perjuangan nabi-nabi, tentang dakwah mereka, tentang kesabaran mereka, tentang ketaatan kesalahan mereka. Diambillah kisah Ismail, Idris, Zulkifli. Lalu Quran bercerita pula tentang kisah bagaimana kisah orang-orang yang dicoba diuji, lalu tidak tahan dengan ujian kesabaran. Itu kisah Nabi Yunus. Gitu cerita. Ini kisah. Dan bagaimana doanya mustajab. Itu ikutilah kisah para rasul-rasul yang doanya mustajab. Bisa tertangkap? Jadi Al-Quran itu bukan buku cerita. Al-Quran bukan buku novel, bukan roman, bukan kabar, bukan dongeng. Tidak. Al-Quran itu mengkisahkan kisah-kisah para nabi, para rasul, dan kisah para orang saleh untuk jadi pedoman, tuntunan, dan petunjuk bagi kita. Kira-kira sampai situ kaji, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabirin, orang yang salihin, dan dikelompokkan nanti bersama para nabi-nabi yang seperti ini. Amin. Sekian kaji kita pada pagi hari ini. Semoga berfaedah, berguna, dan bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.